Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Lahuddin, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih berkenan mengikuti rangkaian ibadah di hari ini, diawali dengan sholat berjamaah maghrib. Kita lanjut dengan kajian Nasaihul Ibad dan insya Allah diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan makalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah. Adapun makalah yang ke-6. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dalam makalah yang ke-6 ini ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nasihat yang pertama, kam mim mustadrijin bin ni'mati bi iktsariha alaih. Kam mim mustadrijin, berapa banyak orang yang sudah tertipu, sudah berapa banyak orang yang sudah terperdaya. Bin ni'mati bi iktsariha alaih, terperdaya, tertipu oleh nikmat Allah yang terus ditambahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kata kunci nasihat yang pertama adalah banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terperdaya dengan ditambahkannya nikmat dari Allah setiap hari tidak pernah berhenti, sehingga dengan bertambahnya nikmat itu tidak sedikit orang yang terperdaya oleh nikmat itu. Oke, kita tafakuri satu kisah terkait dengan nasihat yang pertama ini. Sudah disampaikan minggu kedua oleh Pak Ustadz Hasan. Ada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat ini salah satu sahabat yang dikategorikan pertama menyatakan masuk Islam. Kalau dalam istilah lain ada as-sabiqunal awalun, dalam pendapat ini salah satunya adalah Sa'labah.
salah satu sahabat Rasulullah yang beliau aslinya adalah dari masyarakat Ansor. Di Sa'labah ini mungkin salah satu sahabat yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sa'labah ini dalam hikayat beberapa referensi yang saya temukan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan kitab Durratun Nasihin, termasuk salah satu sahabat yang miskin. Saking miskinnya, dalam beberapa keterangan sampai kain sarung pun untuk sholat fardu saling bergantian. Sa'labah masih sabar dengan kemiskinannya. Tetapi akhirnya lama-kelamaan Sa'labah mulai merasa muak dengan kemiskinannya. Dengan memberanikan diri, pada akhirnya Sa'labah mulai memujuk Rasulullah. Bagaimana setiap beres sholat berjamaah dengan Rasul, Sa'labah selalu mendekati Rasulullah. Apa yang diminta? Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi orang yang kaya, agar ibadah lebih khusyuk, lebih tenang. Itulah permintaan Sa'labah kepada Rasulullah. Lalu bagaimana respon dari Rasulullah? 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai Rasul menolak dengan mentah-mentah. Kenapa Rasulullah menolak? Kata Rasulullah, qalilun yaskuru khairun min qalilin la khairun min kasirin la yaskuru. Sa'labah, sedikit nikmat yang Allah berikan kepadamu lebih baik daripada banyak, akan tetapi kau tidak bisa mensyukurinya. Cukup, tidak perlu kau minta didoakan untuk kaya. Begitu kata Rasul. Hadirin rahimakumullah. Ternyata Sa'labah masih terus membujuk Rasulullah dengan keinginannya yang sangat luar biasa, bahwa dia ingin menjadi orang yang kaya. Kemudian setelah 3 kali, Sa'labah masih menghadap kepada Rasulullah. Wahai Sa'labah, demi Zat yang aku berada di genggamannya, kata Rasulullah, gunung, kalau aku mau jadikan, minta kepada Allah menjadi emas, saya akan jadikan emas itu. Tapi ingat apa yang saya sampaikan, sedikit lebih baik daripada banyak tidak kau bisa mensyukurinya. Masih terus membujuk Rasulullah. Setiap selesai sholat, mendekat kepada Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah memberikan sepasang kambing. Satu minggu, 2 minggu, 2 ekor kambing yang diberikan oleh Rasulullah
dia pelihara, dia jaga, dia lindungi sampai kemudian melahirkan 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, dan seterusnya. Sampai dalam sebuah kisah dijelaskan kota Madinah penuh dengan kambingnya Sa'labah. Hadirin rahimakumullah, kemudian dengan kesibukannya, dengan sudah banyaknya kambing yang dimiliki oleh Sa'labah, akhirnya Sa'labah mulai meninggalkan berjamaah. Asalnya meninggalkan berjamaah dengan Rasulullah, yang pada akhirnya kemudian meninggalkan sholat. Suatu hari Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta zakat dari kambing-kambing yang dimiliki oleh Sa'labah. Apa yang terjadi? Putusan Rasulullah ketika menghadap Sa'labah ditolak mentah-mentah. Ini kambing saya pelihara dari 2, 3, 5, 10, 100 sampai ribuan karena jerih payah saya tanpa dibantu oleh siapapun. Kenapa Anda harus minta bagian dari saya? Na'udzubillah, subhanallah. Kembalilah sahabat kepada Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi ketika utusan Rasulullah ditolak mentah-mentah oleh Sa'labah ketika diminta zakat. Inilah yang akhirnya menyebabkan asbabun nuzul, salah satu dari surat At-Taubah ayat 75 dan ayat 76. Ketika Rasulullah mendengar apa yang diucapkan oleh Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka kau Sa'labah. Akhirnya turun surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Wa minhum, dan dari sebagian mereka, siapa mereka itu? Dalam asbabun nuzul ayat ini adalah salah satunya Sa'labah. Di mana pada saat ketika Sa'labah menghadap Rasulullah, kemudian Sa'labah berjanji kepada Rasul. Apa janjinya? Kalau saya sudah kaya, saya ibadahnya akan lebih istiqomah, saya akan lebih baik ibadahnya daripada sekarang ketika saya miskin. Janji Sa'labah kepada Rasulullah sebelum diberikan 2 ekor kambing itu. Maka dalam ayat ini dijelaskan wa minhum, dan dari sebagian mereka, man ahadallaha, ada orang yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Apa janji orang itu? Apa janji Sa'labah itu kepada Rasul? La in atana min fadli, jikalau kami diberikan min fadlihi, dari sebagian karunia Allah. Jadi min tab'in, sebagian saja, tidak semua karunia Allah berikan. Min fadlihi, jikalau kami diberikan sebagian karunia Allah, lana soddaqona, kami akan bersodakoh, kami akan memberikan zakat. Janji nata sebelum Sa'labah kaya dengan pemberian 2 kambing dari Rasulullah. Lana soddaqona, kami akan bersedekah
walanakunanna minas sholihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian dalam ayat 76-nya, falamma atahum min fadlihi, tapi tatkala kami memberikan atahum kepada mereka, salah satunya kepada Sa'labah, memberikan min fadlihi, dari sebagian karunia Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil, tidak mau memberikan sedekah dan tidak mau mengeluarkan zakat sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah yang pada saat itu mengutus salah seorang sahabat. Bahilu, mereka bahil, watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang membelakangi kebenaran. Itulah asbabun nuzul yang menyebabkan ayat ini turun. Kata kuncinya sekali lagi, nasihat yang pertama adalah tidak sedikit ketika Allah memberikan nikmat yang terus bertambah, yang pada akhirnya manusia terperdaya oleh nikmat. Maka ada sebuah keterangan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Kalau tidak bisa mensyukuri yang kecil, bagaimana mau mensyukuri yang besar? Oleh sebab itu kata Rasul, syukuri dulu nikmat yang sedikit, syukuri dulu nikmat yang kecil. Karena kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat kecil, kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, malam yaskuril kasir, sulit rasanya untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Hadirin jamaah mukhlisin ala khaddin rahimakumullah. Itu nasihat yang pertama yang diterima dari Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian nasihat yang kedua, wa kam mim mabtunin bi kasratis sana'in nasi 'alaihi. Nasihat yang kedua, berapa banyak orang yang diuji, berapa banyak orang yang diuji. Dengan apa ujiannya? Bikasrotis sana'in nas alaihi. Kadang ujian itu Allah berikan kepada kita ketika kita dipuji oleh banyak orang. Artinya, berdasarkan nasihat ini, maka pujian yang diberikan kebanyakan orang kepada diri kita atau kepada siapapun, itu adalah ujian. Pada subuh tadi, di makalah sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali menyatakan, pujian itu selama tidak melahirkan keburukan, boleh-boleh saja, silakan. Kita mau memuji orang lain karena prestasi ibadahnya atau karena prestasi lainnya, kata Imam Al-Ghazali, silakan kalau pujian itu tidak melahirkan keburukan. Akan tetapi kalau pujian itu dapat melahirkan keburukan, jangan kau berikan pujian itu. Ada catatan menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Rasulullah pun pernah
Saya ingatkan kembali apa yang disampaikan subuh tadi. Rasulullah pun pernah memuji Abu Bakar As-Siddiq, pernah memuji Umar bin Khattab. Karena apa? Karena prestasi ibadahnya, karena akhlaknya. Maka berdasarkan karena Rasul pernah memuji sahabatnya, maka Imam Al-Ghazali mengatakan boleh kita memuji orang, tetapi dengan syarat apabila tidak melahirkan keburukan. Ketika Umar bin Khattab bukan hanya dipuji oleh Rasulullah, Umar bin Khattab akhlaknya, ibadahnya dipuji oleh sahabat yang lain. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak merasa bergembira, tidak merasa berbangga diri dengan pujian itu. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, wahai para sahabat, wahai Rasulullah, saya tidak seperti apa yang kau katakan. Saya tidak seperti apa yang kau pujikan untuk diri saya. Tidak merasa bahwa saya itu orang baik. Tidak merasa bahwa saya itu ibadahnya baik. Begitulah kata Umar bin Khattab. Padahal Rasul dan sahabat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang patut dicontoh dalam ibadah dan akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa kita tidak boleh memuji kalau itu melahirkan keburukan? Karena setidaknya ada dua keburukan ketika orang gemar dipuji. Apa keburukan itu? Yang pertama, bisa melahirkan kesombongan. Dengan dipuji bisa melahirkan kesombongan. Kemudian berbangga diri, ujub. Dia merasa seolah-olah dirinya sudah baik, dirinya sudah soleh, dirinya sudah benar. Bahaya tak? Kalau kita dipuji dengan pujian-pujian dari orang lain, kemudian lahirlah dalam diri kita, kita merasa orang yang lebih baik, orang yang paling soleh, kita merasa berbangga diri, kita menjadi ujub dan takabur. Kata Imam Ghazali, jauhi pujian-pujian dari manusia kalau memang melahirkan efek yang seperti itu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, keburukan yang timbul dari gemar pujian adalah bisa lupa diri dan lengah karena mabuk akan pujian. Hadirin rahimakumullah, itulah nasihat yang kedua. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang diuji dengan bikasrotis sana'in nasi alaih, dengan banyaknya pujian manusia yang disampaikan kepada orang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nasihat yang ketiga, wa kam mim magrurin ay mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilin anil akhirah. Nasihat yang ketiga, wa kam min magrurin, berapa banyak orang yang tertipu oleh dunia. Tertipu oleh nikmat. Yang kedua, tertipu oleh pujian. Yang ketiga, tidak sedikit orang yang tertipu oleh dunia. Salah satu ciri orang yang tertipu oleh dunia dijelaskan dalam kitab ini, mutmain qalbuhu fid dunya wa ghafilin anil akhirah. Salah satu ciri orang yang tergurur, tertipu, terperdaya oleh dunia adalah orang yang selalu hatinya tenang karena masalah dunia, tapi dia ghafilin anil akhirah, lupa tentang kewajibannya untuk akhirat.
Masalah dunia mah ingat, tenang, damai. Tapi ketika berbicara akhirat, dia lupa. Itulah orang yang tertipu oleh dunia. Hatinya tenang oleh dunia, tetapi sayangnya dia lupa akan akhirat. Hadirin rahimakumullah, itulah nasihat yang ke-6 dalam makalah Nasihatul Ibad yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Satu lagi, wal maqalatus sabi'ah, adapun makalah yang ke-7, an Dawud dan Nabi alaihi salam. Makalah yang ke-7 ini dari Nabi Daud alaihi salam. Di makalah yang ke-7 ini sama ada 3 nasihat. Alla yastagilla illa bisalasin. Nasihatnya adalah tidak boleh tersibukkan oleh 3 hal. Tidak boleh tersibukkan kecuali oleh 3 hal. Itu kira-kira. Yang pertama, tajawudi li ma'adin ailil akhiratihi bi adail a'malis sholihah. Nasihat yang pertama di makalah yang ke-7 ini, tazawwaju li ma'adin. Berbekalah li ma'adin, untuk kembali. Berbekalah untuk kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Aili akhiratihi, yakni berbekal menuju tempat kembali, li akhiratihi, untuk akhirat. Dengan cara apa? Bi adail a'malis sholihati, dengan cara menunaikan amal-amal soleh. Hadirin rahimakumullah, menurut jumhur ulama, setidaknya ada 7 bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah. Bekal yang pertama kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi bekal orang balik ke Allah teh nu kahiji takwa. Dasarna surat Al-Baqarah ayat 197. Naon takwa teh? Sering diartikan al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, bekal nu kahiji eta takwa. Bekal kita menghadap Allah. Yang kedua adalah ilmu. Punten. Penting tah orang ngaji teh. Ilmu teh sebagai salah satu sarana untuk menghadap Allah.
Ada sebuah keterangan ini terkait dengan ibadah kita. Li'anna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi. Ingat, ibadah kita walaupun sedikit, insya Allah akan bernilai kalau disertai dengan ilmu. Sabalikna, wa inna katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal kita banyak, ibadah kita banyak, tapi kalau tanpa ilmu la yanfa'u, tidak bernilai. Jadi orang ibadah ke Allah, salatna, puasana, ngajina, dan ibadah-ibadah yang lain, lamun teu make ilmu moal aya hasilna. Itulah pentingnya ngaji. Teu cukup salat mungkul, da kudu make ilmu. Kumaha orang carana kudu daek ngaji. Bekal anu kadua ilmu. Keur menghadap Allah teh. Anu katilu tawakal. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah melalui ikhtiar lahiriah dan setelah melalui ikhtiar batiniah. Bisa dilihat di dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Insya Allah orang yang bertawakal akan diberikan kecukupan oleh Allah. Kemudian yang keempat, syukur. Tadi balik deui hikayat Sa'labah. Rek syukur asal nama, rek istiqomah, rek jadi abdan syakuro lamun teh mah Rasul geus mere kambing, terus geus beunghar geus sagala aya, rek istiqomah ibadah teh. Kanyaataanana inkar. Jadi orang kufur terhadap nikmat. Bisa kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur maka Sa'labah siapapun akan diadab oleh Allah. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat kita. Kemudian yang keempat, sabar. Ini juga bekal untuk menghadap Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah menjelaskan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah. Di mana ibadah yang kita lakukan banyak sekali tantangan dan rintangan cobaan yang datang menghadang silih berganti. Kemudian yang keenam, juhud. Ini pun bagian dari bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah. Naon juhud teh? Tidak terlalu berlebihan dalam masalah dunia. Boleh, kudu, tapi tidak berlebihan. Komo jika tadi neangan dunia, tapi wa ghafilin anil akhirah. Poho ibadah, poho akhirat. Eta mah cilaka. Kemudian yang ketujuh, itsarul akhirah. Selalu mengutamakan kepentingan untuk akhirat, untuk kembali kepada Allah. Dunia penting, harta kudu boga, kudu aya itu aya ieu, tapi ibadah adalah segalanya. Hadirin jamaah kajian Nasihatul Ibad. Kemudian yang kedua, wa mu'nathin lima'ashin. Nasihat yang kedua, wa mu'nasin lima'ashin. Hendaklah mencari bekal untuk kehidupan dunia serta menjaganya. Disuruh kita mencari dunia
untuk bekal kehidupan dunia dan kita harus menjaganya. Bisa lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu, daral akhirah. Cari, kejar ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, tilawah, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di akhirat. Maaf, bagianmu di dunia. Artinya, kita tetap harus berikhtiar. Kita harus bekerja. Wa mu'nasin lima'asin. Hendaklah kita mencari bekal untuk kehidupan dunia. Dan tidak hanya cukup mencari, tapi kita pun harus menjaganya. Subhanallah, nasihat yang sangat luar biasa. Kemudian nasihat yang ketiga, wa talabu laddatin bihalalin. Kita harus mencari rezeki, harus mencari kenikmatan, harus mencari kelezatan bihalalin, dengan cara yang halal. Ketika ada orang yang mengatakan, borah nyari nu halal, nu haram ge hese. Salah. Itu statement yang salah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ada sebuah keterangan mengatakan kullu ma nabata minal haram fahuwa haram fannaru aula bih. Kalau anak istri kita termasuk diri kita dibesarkan darah daging kita dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang paling berhak untuknya. Profesi apapun, mau dosen, mau guru, mau pedagang, apapun profesi itu, kuncinya adalah bagaimana kita talabul lazzatin bihalalin, mencari rezeki kenikmatan itu adalah dengan cara yang halal. Ada sebuah catatan, rezeki yang halal. Rezeki yang halal dapat menjadikan seseorang mustajabah doanya. Saya ulangi. Rezeki yang halal dapat menjadikan seseorang dikabulkan doanya. Jadi kalau selama ini mungkin kita sama-sama introspeksi apa yang kita inginkan melalui doa kita, ternyata doa itu belum Allah kabulkan. Yuk, saya pribadi, kita semua sama-sama introspeksi. Adakah rezeki yang haram dalam diri kita? Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kebeningan hati kita berikhtiar apapun profesi kita. Mudah-mudahan yang kita cari adalah rezeki yang halal yang insya Allah akan membukakan pintu doa untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedua makalah ini melanjutkan tadi pagi di subuh nasihat yang sehat yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah melalui sholat dan kajian-kajian ilmu. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.